Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum saya memberikan kesaksian iman saya sebagai kehidupan rohani saya dan keluarga, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Harisman Nebaho, dengan istri satu orang, Ibu Katarina Herlin Bursitanggang, dan dua anak laki-laki, Hieronymus Pepridoli Isama Nebaho anak pertama, dan Hilarius Kresan Kenjo Nebaho anak kedua. Saat ini saya sebagai ketua lingkungan di Santa Teresia Lisiuk, Paroki Kristus Raja Perdagangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kisah dengan Bapak, Ibu, Saudara. Saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya yang sebenarnya bisa saya bilang pengalaman hidup rohani saya dan keluarga saya. Bagaimana sebelumnya kehidupan rohani keluarga saya yang jarang atau tidak tertarik pada yang namanya kitab suci. Pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin bersaksi bahwa dalam hidup saya ada sedikit perubahan. Bagaimana yang sebelumnya saya dan keluarga saya, termasuk istri dan anak saya, jarang atau tertarik, berubah, mengalami perubahan dalam kehidupan rohani, menjadi tertarik, menjadi terbuka hatinya untuk yang namanya kitab suci. Dalam kesaksian ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa kehidupan rohani saya sebelumnya, walaupun saya sebagai Kristen, pengikut Kristus, yang namanya Kristen atau pengikut Kristus, tentu saja dalam hidupnya dia akan dekat dengan yang namanya kitab suci. Namun hal tersebut tidak terjadi pada diri saya dan keluarga saya, di mana hari-hari dapat berlalu begitu saja tanpa bisa membuka hati, memberikan waktu untuk membuka atau membaca kitab suci. Padahal yang namanya Kristen atau pengikut Kristus itu tidak lepas dari yang namanya kitab suci, yaitu sabda Allah atau firman Tuhan, sumber kebenaran yang sebenarnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan hidup rohani saya dimulai di mana pada saat saya diberi kesempatan, diajak untuk bergabung, untuk memuliakan kerajaan Tuhan melalui hidup rohani bergereja, yaitu menjadi pengurus gereja di lingkungan tempat tinggal saya. Hal ini membuat saya dan keluarga saya dengan sendirinya terbuka hati dan pikiran untuk membuka dan membaca yang namanya kitab suci. Hari berlalu, hal tersebut menjadi bagian dari hidup kami sekeluarga, di mana ada waktu dan kesempatan untuk tetap membuka dan membaca kitab suci tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi seperti yang saya sampaikan dalam kesaksian iman saya, adanya perubahan kehidupan rohani dalam diri saya dan keluarga saya. Hal ini berdampak positif dalam kehidupan pribadi saya sehari-hari, di mana sebelum saya dan keluarga saya, terutama saya pribadi,
sebelum memberikan hati pikiran saya untuk hidup bergereja, saya kadang menghabiskan hari-hari saya dengan aktivitas-aktivitas kegiatan yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna pada kehidupan rohani saya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun, syukur pada Tuhan, dengan kesempatan saya diberi kepercayaan oleh pengurus gereja menjadi ikut bagian, ikut memuliakan kerajaan Tuhan di lingkungan saya. Saya membuka hati dan pikiran saya untuk ada kepada kitab suci. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kesaksian yang saya sampaikan ini bukan hal yang istimewa. Namun, walaupun kesaksian ini adalah hal yang sifatnya kecil, tetapi dapat memberikan, dapat mengubah kehidupan rohani saya dan keluarga saya yang pada sebelumnya tidak tertarik, bahkan mungkin tidak ada waktu, terabaikan untuk membuka kitab suci, berubah menjadi ada ketertarikan, membuka hati, membuka pikiran untuk membaca kitab suci sabda Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kesaksian hidup saya yang menjadi kesaksian iman. Adanya perubahan kehidupan rohani saya, keluarga saya, istri dan 2 anak saya menjadi ikut memuliakan Tuhan melalui keterbukaan hati, keterbukaan pikiran, ketersediaan waktu untuk membaca, membuka kitab suci dalam kehidupan keluarga kami sehari-hari. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan keteguhan kepada kami sekeluarga untuk tetap